Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Gerapan, yaitu terdiri dari Mursi Rahmadayani dengan Risma Nur Aisyah, dengan tema menentukan wilayah yurisdiksi dalam hukum perdata internasional. Pengertian yurisdiksi. Yurisdiksi adalah kewenangan hukum yang dimiliki suatu badan atau lembaga yang untuk mengadili, menetapkan atau menangani perkara dalam wilayah tertentu atau terhadap subjek tersebut. Definisi unsur-unsur yurisdiksi yang ada yaitu hak atau kewenangan mengatur secara hukum melalui lembaga legislatif, eksekutif maupun yudikatif, mempengaruhi hak orang, benda, peristiwa, dan tidak semata-mata merupakan masalah dalam negeri. Yurisdiksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ada dua, yaitu satu, kekuasaan mengadili, lingkup kekuasaan kehakiman, peradilan. Dua, lingkungan hak dan kewajiban serta tanggung jawab di suatu wilayah atau lingkungan kerja tertentu, kekuasaan hukum. Yurisdiksi adalah ciri pokok dan sentral dari kedaulatan negara karena merupakan pelaksanaan kewenangan yang dapat mengubah atau membuat atau mengakhiri hubungan dan kewajiban hukum. Yurisdiksi dapat dicapai dengan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Memasuki pembahasan yang kedua, yaitu prinsip-prinsip yurisdiksi. Hak istimewa ekstrateritorial, yakni suatu istilah yang dipakai untuk menggambarkan suatu keadaan di mana seseorang atau benda yang secara fisik terdapat di dalam suatu wilayah negara, tetapi seluruhnya atau sebagian dikeluarkan dari yurisdiksi negara tersebut oleh ketentuan hukum internasional. Yurisdiksi dapat digolongkan ke dalam prinsip-prinsip jurisdiksi sebagai berikut. Yang pertama, yurisdiksi teritorial. Setiap negara memiliki yurisdiksi terhadap kejahatan yang dilakukan di dalam wilayah teritorial. Yang kedua, yurisdiksi personal. Dalam hukum internasional diakui adanya yurisdiksi personal. Yang ketiga, yurisdiksi menurut prinsip perlindungan. Itu suatu negara dapat melaksanakan yurisdiksinya terhadap warga asing yang melakukan kejahatan di luar negeri. Yang keempat, prinsip yurisdiksi universal. Setiap negara mempunyai yurisdiksi terhadap tindakan kejahatan yang mengancam masyarakat internasional. Wilayah yurisdiksi, pembahasan yang ketiga yaitu wilayah yurisdiksi. Wilayah yurisdiksi adalah area geografis tempat suatu badan atau lembaga hukum memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum, mengadili, atau menjalankan keputusan hukum. Kedaulatan merupakan prinsip dari yurisdiksi dalam negara itu, maka dapat diturunkan hak, kekuasaan, dan kewenangan untuk mengatur masalah internal dan eksternal. Kedaulatan pada dasarnya mengandung dua aspek antara lain. Yang pertama, aspek internal, yaitu merupakan kekuasaan yang tertinggi untuk mengatur segala sesuatu yang ada atau yang terjadi di dalam batas wilayahnya. Yang kedua, aspek eksternal, yaitu merupakan kekuasaan tertinggi untuk mengadakan hubungan dengan anggota masyarakat internasional maupun mengatur segala sesuatu yang berbeda atau terjadi di luar wilayah negara itu. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari materi kami, yang pertama, yurisdiksi adalah ucapan atau sabda yang memiliki dasar hukum. Memiliki dasar hukum dapat diartikan sebagai kekuasaan atau kewenangan berdasarkan hukum. Dalam kekuasaan tersebut di dalamnya mencakup hak dan wewenang yang didasarkan oleh hukum, sehingga kekuasaan yang dimiliki oleh pemegang yurisdiksi bukanlah merupakan kekuasaan yang berdiri sendiri, melainkan kekuasaan yang berdasarkan hukum, dibatasi oleh nilai-nilai hukum.
Yang kedua, yurisdiksi dapat digolongkan ke dalam prinsip-prinsip yurisdiksi sebagai berikut. Yang pertama, yurisdiksi teritorial. Yang kedua, yurisdiksi personal. Yang ketiga, yurisdiksi menurut prinsip perlindungan. Yang keempat, prinsip yurisdiksi universal. Yang ketiga, secara yurisdiksi kewilayahan, zona yurisdiksi nasional meliputi zona-zona yang berada dalam kawasan laut. Dengan kata lain, negara pantai melaksanakan kedaulatan penuh, hak berdaulat serta yurisdiksi dalam kaitannya dengan pemanfaatan sumber daya alam laut untuk kebutuhan rakyat negara yang bersangkutan, misalnya Indonesia sebagai saran. Sebaiknya para pihak yang terkait tidak semena-mena untuk melakukan pemanfaatan sumber daya laut, khususnya perikanan, apalagi sampai melakukan pencurian ikan. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.